semangat melayani, penuh cinta kasih, berdedikasi. Graha Medis rumahku, semangat melayani, penuh cinta kasih, berdedikasi. Graha Medis selalu di hati, menjaga kesehatan warga. Graha Medis selalu di hati, sehatlah rakyatku, jayalah negeriku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Graha Medis, salam sehat. Saya Deviana Sapitri Fernanda. Kami akan berbincang sehat di sini dengan tema yaitu hand sanitizer dan sabun. Saya ditemani oleh apoteker dari klinik Graha Medis, yaitu Bu Iis Tursina. Apa kabar Ibu? Baik, apa kabar Devi? Alhamdulillah baik juga Bu. Di era new normal kali ini nih kita berperang dengan COVID-19 ya Bu ya, gitu. Dan kebetulan tema dan alat perangnya itu sama nih Bu, sabun dan hand sanitizer. Nah Bu, ada beberapa pertanyaan juga ini dari sahabat kita di klinik Graha Medis. Pertanyaannya saya sebutkan ya Bu ya. Oke, yang ini oke deh. Katanya apa perbedaan antara sabun dan hand sanitizer Bu? Mangga silahkan dijawab ya Bu ya. Oke, jadi betul seperti kata Devi tadi bahwa di era new normal ini kebutuhan akan sabun dan hand sanitizer untuk mencuci tangan seperti kebutuhan pokok ya. Jadi kita harus paham, harus mengerti apa itu sabun dan hand sanitizer. Gitu. Jadi secara umum sabun adalah produk yang digunakan untuk membunuh kuman dengan media air, sementara hand sanitizer ialah antiseptik untuk tangan untuk membunuh kuman tanpa menggunakan air. Gitu. Jadi secara umum perbedaannya seperti itu. Yang satu perlu kita bilas dengan air, sabun perlu kita bilas dengan air, hand sanitizer tidak perlu kita bilas dengan air. Namun lebih dalam lagi, perbedaan antara dua produk ini juga ada di mekanisme kerjanya. Tapi sebelum kita membahas tentang mekanisme kerja antara sabun dan hand sanitizer, karena ini ada kaitannya dengan virus corona, sedikitlah kita bahas tentang seperti apa sih struktur si virus corona ini. Ya betul. Virus corona itu kan berasal dari kata crown yang artinya mahkota ya. Karena memang jika kita lihat di bawah mikroskop itu bentuknya seperti mahkota. Alangkah cantiknya virus ini, tapi tidak dampaknya ya. Iya. Jadi struktur virus yang seperti itu nanti dia ada kepala dan ada ekor, ada bagian yang suka air dan bagian yang tidak suka air. Bagian yang tidak suka air ini akan berada di dalam, yaitu di ekornya, dan bagian yang suka air ini akan berada di luar, yaitu di kepalanya itu. Nah, lapisan yang menyelimuti bagian luar itu disebut lapisan lipid bilayer. Struktur virus seperti ini memiliki kesamaan dengan struktur yang ada di dalam sel tubuh kita. Okay. Nah, maka virus-virus ini dengan mudah menyerang sel tubuh kita karena memiliki kesamaan dengan sel tubuh kita. Tapi karena struktur inilah sebenarnya virus juga memiliki kelemahan. Akhirnya kita akan masuk ke dalam cara kerja si sabun. Dalam sabun ini ada yang namanya zat ampifil. Ampifil ini bentuknya mirip seperti susunan yang menyusun virus-virus itu. Makanya ketika kita mengaplikasikan sabun ke tangan kita, nah maka si ampifil ini akan menjadi seperti saling melawan dengan si virus ini. Akhirnya ampifil akan merusak membran lipid bilayer virus tersebut. Akhirnya virus menjadi pecah, menjadi rusak, menjadi berkeping-keping kecil itu. Ampifil akan masuk. Ampifil akan membentuk seperti gelembung dengan partikel-partikel virus yang kecil itu. Nah, gelembung inilah yang tinggal kita bilas dengan air dan akhirnya mati. Itulah cara kerja sabun. Sedangkan cara kerja hand sanitizer dia langsung merusak struktur virusnya dengan cara seperti mencongkel langsung. Virusnya, strukturnya rusak, akhirnya virusnya mati. Seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu antara perbedaan sabun dan hand sanitizer. Oke, pertanyaannya sudah terjawab. Nah Bu,
Yang selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan juga. Katanya lebih efektifan mana antara sabun dan hand sanitizer? Karena saya pribadi Bu, untuk hand sanitizer itu selalu saya bawa di tas saya kemanapun saya pergi. Jadi saya juga perlu ilmunya di Bu ya. Lebih efektifan mana antara hand sanitizer dan sabun? Ya Ibu silahkan. Iya, betul. Hand sanitizer itu dirasa sebagian orang pasti lebih praktis ya. Iya. Karena kita cukup mengaplikasikannya langsung ke tangan tanpa kita perlu mencari akses terhadap air, ya kan? Tapi jadi kalau kita bahas mengenai virus corona ini, mana sih yang lebih efektif antara hand sanitizer dengan sabun? Dua-duanya cukup efektif untuk membunuh virus corona dalam hal virus corona ya. Karena keefektivitasannya cukup sama, tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara penggunaannya. Ya. Untuk sabun penggunaannya seperti yang telah kita ketahui, kita harus melakukan 6 langkah cuci tangan. Kemudian kita juga harus mencuci tangan di bawah air mengalir. Iya. Dan dilakukan selama 20-30 detik. Nah, sedangkan untuk hand sanitizer sama seperti sabun, ada aturan-aturannya juga. Kita harus menggunakan 6 langkah mencuci tangan. Kita aplikasikan minimal 10 detik. Minimal 10 detik untuk hand sanitizer, minimal 20 detik untuk sabun. Ya. Kemudian untuk hand sanitizer, seberapa banyak sih hand sanitizer yang harus dituangkan gitu? Berapa banyak sabun yang harus dituangkan? Kurang lebih sekitar 3 mili. 3 mili itu kalau kita lihat-lihat sebesar ukuran uang koin lah ya, uang koin 500 atau 1.000 rupiah itu, seperti itu. Terus saya juga ada sedikit tips sih untuk hand sanitizer ya. Kan sekarang banyak sekali beredar hand sanitizer di luar sana. Tapi usahakan kita memilih hand sanitizer yang memang sudah memiliki izin edar dari Kemenkes ya. Karena kalau kita membeli hand sanitizer yang nggak jelas, itu bukan dari mana kita tahu keefektivitasannya seperti itu, kita nggak yakin kan. Tapi kalau produk yang sudah ada izin edarnya, insya Allah manfaatnya ada. Insya Allah efektivitasnya sama dengan sabun. Tapi nanti penggunaannya disesuaikan ya, karena untuk virus corona hand sanitizer dan sabun memiliki efektivitas yang sama, tapi sabun memiliki keunggulan lain. Salah satu keunggulannya ialah sabun itu bisa untuk membersihkan tangan kita. Untuk tangan yang terlihat kotor secara kasat mata, misal tangan kita dalam keadaan kotor, sebaiknya tidak menggunakan hand sanitizer, maka kita sebaiknya menggunakan sabun. Karena dengan menggunakan sabun dan membilasnya dengan air, selain kuman, virus atau bakteri yang mati, tapi tangan kita juga menjadi bersih. Keuntungan seperti itu tidak kita dapatkan dari hand sanitizer. Tapi hand sanitizer juga menjadi pilihan kan? Iya. Menjadi pilihan karena kepraktisannya. Sangat praktis, dibawa kemana-mana tanpa pakai air, dimanapun bisa kita aplikasikan. Ya, seperti itu. Oke. Wah, obrolan kita cukup panjang juga ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Semoga penjelasan yang Ibu tadi jabarkan itu bermanfaat untuk sahabat dari Klinik Graha Medis ini ya. Oke, sahabat Graha Medis, untuk kesimpulannya bisa kita tarik nih, dalam beberapa situasi memang penggunaan hand sanitizer itu dapat menjadi alternatif cuci tangan yang baik, khususnya jika tidak ada akses bersih atau sabun. Tapi tetap yang pertama itu kita nomor satunya pakai sabun ya Bu ya, biar bersih juga ya. Kalau misalnya kotor pakai hand sanitizer kan kelihatan ya Bu, tapi kalau pakai sabun bersih. Jadi yang paling utama itu tetap pakai sabun. Oke Ibu, terima kasih banyak atas kedatangannya, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat panjang ini ya, gitu. Oke, untuk sahabat Graha Medis di rumah, apabila ada keluhan kesehatan ataupun ingin berkonsultasi dengan dokter yang ada di Graha Medis ataupun dokter gigi ataupun bidannya, silahkan berkunjung ke Klinik Graha Medis. Dan
bisa di follow nih, bisa sharing, mau ke Instagramnya, mau ke Facebooknya, ada di bawah ini. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.